Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama ya, saya baru tutorial kembali tentang tangki semprot atau tangki mesin buat para petani di sawah atau di kebun. Ini mereknya merek Tasco TF820, tabungnya isi 20 liter, kalau penuh sekitar 22 liter ya. Kalau penuh sampai ini ujung nih. Ini keluhannya airnya kecil. Keluhannya air kecil ini, tapi bukan sil mangkok. Biasanya sil mangkok yang rusak. Ini bukan sil mangkok, tapi sil as plunger atau sil as plunger bahasa keren malah. Yang dimaksud sil as plunger. Sil as plunger itu kayak gini. Nah, ini as pompa lah. Kurang mah as pompa kalau kata kita mah. Nah, ini asnya nih. Nah, ini asnya. Biasanya yang menyebabkan air kecil itu ini. Nih, sil mangkok. Nih, sil mangkok. Ini sil mangkok di sini. Pasangnya kayak gini. Sil mangkok ini. Ini sil mangkok masih bagus, sil mangkok masih bagus ya. Nih. Asnya masih aslinya. As plunger ini atau as pompa. Kalau Tasco kayak gini ya, pompa airnya buat teman-teman subscriber yang belum tahu. Kalau Tasco khusus kayak gini, pakai sil mangkok. Nih, sil mangkok nih, yang ini. Pompa airnya. Tapi kalau merek yang misalkan yang water pump ininya besi nih, ininya besi, yang ini besi atau kuningan lah atau ancuran ininya nih. Bukan kuningan ya, kalau kuningan mahal. Ini ancuran aluminium ininya, aluminium ancuran, yang ininya nih besi, yang kayak gininya. Itu yang mompa asnya. Nah, kemarin saya baca di komentar, ada yang beli sil mangkok, tapi dia yang punyanya water pump ininya besi, seperti Cosmec. Kalau zaman dulu Green bintang 5 ya, kayak ini. Terus CBA sama juga besi. Yang plastik kayak gini, yang saya tahu cuman Tasco. Ini cuman Tasco yang saya tahu. Yang plastik kayak gini yang saya tahu. Nah, di komentar ada yang beli beli sil mangkok, cuman dia punyanya merek Tanika ya. Kalau Tanika itu besi ya. Buat teman-teman subscriber yang punya Tanika itu besi. Yang ininya, yang dudukan ini water pump. Nah, dia yang mompa bukan sil mangkok, tapi ini as plunger yang mompa. Yang mompanya as plunger. Jadi dia silnya bukan mangkok, di sini sil cincin, adanya di sini nih. Nah, di sini adanya. Di sini, di tengah-tengah ini. Sil cincin dia. Kalau nggak salah sil karetnya ada berapa ya? Kalau nggak salah ini, kalau saya nggak lupa. Sil karetnya ada 4. Sil karetnya ada 2. Sil karetnya ada 2 yang sebelah kalau nggak salah. Terus ring plastik di sini ada 1. Terus sil kuningan, yang kuningan ada silnya itu ada 1. Kalau saya nggak lupa nih. Nah, dia yang memompa ini. Kalau Tanika ya, buat itu yang komentar di kolom komentar di video saya, yang beli sil salahan. Ya, jadi dia belinya silnya sil mangkok. Jadi jangan sil mangkok ya, kalau Tanika itu sil cincin. Dia lebih murah. Sil cincin itu lebih murah. Dan lebih awet. Nah, kalau Tasco khusus kayak gini sil mangkok yang mompa air. Makanya kebanyakan keluhannya yang sobek itu ini sil mangkok. Yang nggak kuat sama obat insektisida yang berbahan aktif abamectin yang lengket itu, yang mahal. Banyaklah merek-merek insektisida yang bahan aktifnya abamectin, yang lengket kayak kecap.
yang nggak kuat ininya kalau Tasco. Kalau mesin mah dijamin lah Tasco. Kalau buat saya ya nomor 1 lah Tasco kalau mesin mah. Di sini kalau di sini daerah saya, nggak tahu daerah orang mah. Kalau daerah saya itu nomor 1 Tasco mesin, masalah mesin. Enak dipakainya mesinnya, awet. Ini Tasco ini keluhannya bukan seal mangkok, air kecil. Ini karena seal as plunger atau seal as pompa itu sobek. Nah, ini yang sobek. Nah, ini udah sobek, udah pada rajet, pegat. Jadi si air itu moncor lewat sini. Nah, moncor nih lewat seal ini, seal as plunger. Ini nggak ada ecerannya di toko ya. Kalau daerah saya itu nggak ada ecerannya. Saya juga belinya di online. Ini. Nah, ini udah saya acak-acak. Tinggal kita pasang. Ini udah acak-acakan. Nah, efeknya kalau seal as plunger atau seal as pompa rusak, sobek, air tembus ke dalam sini. Nah, ke ruangan ini, yang bundar ini, ke ruangan klaher atau bearing. Nah, bearing yang ini. Nah, saya posisikan. Nah, kayak gini posisinya. Nah, posisinya kayak gini. Nah, dia itu tembus lewat sini. Nih, lewat bolong ini. Nah, lewat bolong ini nih. Tembus ke sini, ke bearing atau klaher. Nah, klaher ini. Otomatis ini kena, bakal koclak atau oblak. Nih. Ini kena, terus air masuk ke dalam. Karena ini memompa terus, air penuh di sini, di ruangan ini. Ini di ruangan ini, di ruangan bearing ini, gede yang gede. Dia masuk ke dalam sini. Akhirnya semua bearing yang ada di dalam ini kena semua. Kalau ini saya lupa nomornya ya, nomor bearing ini, bearing pompa ini atau kelahar pompa. Nah, posisinya ini kayak gini, kelahar pompa. Posisinya kayak gini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, posisinya kayak gini. Ini saya lupa nomornya. Kalau yang di dalam itu ada 4. Yang 3 itu nomornya 6000 ya, 6000 itu 6000 yang 3. Nah, yang 1 di sini nih, di sini di belakang bearing ini, yang 1 di belakang bearing ini itu nomornya 6001 atau 6001 ini. Yang di belakangnya ini. Nih, di belakang bearing ini. Ada bearing kecil itu nomornya 6001 atau 6001. Kalau yang lain yang di dalam sini ada 3 lagi, itu nomornya 6000 atau 600. Oke. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya, Kepuh Channel, supaya tahu video-video saya selanjutnya. Silahkan like, share, dan subscribe-nya. Oke, kita mulai aja pasang, rakit. Oke, kita lanjut, kita rakit. Kita ambil ini dulu yang kuningan. Terus kita ambil ini yang 2 nih. Yang kuningan dulu pasang ya. Nah, ini yang ada kecil, yang moncongnya ini di depan di sini. Nah, di dalam sini. Kita masukkan. Nggak apa-apa, dipukul sedikit. Nah, kita masukkan. Nah, terus kita pasang ini. Seal as plunger atau seal as pompa. Kalau ini susah, boleh dikasih grease ya. Boleh dikasih grease. Kita kasih grease kuning kayak gini. Ini jadi supaya masuknya enak, licin. Nah, kayak gini posisinya. Tuh udah masuk. Nah, ini di belakang nih. Jadi posisinya, nah
ini moncong. Nah, ini moncong ya, moncong ya kecil lah. Kayak gini posisinya, tuh di beradu. Ya. Kita masukkan ke sini. Hati-hati ini yang ada coakannya. Nih, ini kan ada coakan nih. Nah, ini coakan. Ya, tuh coakan nih, ini coakan. Ini coakan ini harus lurus sama lubang pengisapan. Nah, di sini ada lubang pengisapan. Tuh nggak kelihatan ya, gelap. Nih, lubang pengisapan di sini. Jadi harus posisinya kayak gini. Ke atas ya. Ke atas itu namanya apa sih? Vertikal atau apa? Vertikal ya, ke atas. Nah, kayak gini posisinya. Tinggal dimasukkan. Nah, udah cukup kayak gini. Kalau kurang masuk ditakol aja, dipukul sedikit, nggak masalah. Kita pukul sedikit. Kita pasang yang sebelah lagi. Udah. Pakai grease. Kita pasang lagi. Ini posisinya bebas ya. Ini sama sih. Antara ini sama ini itu sama, bebas, gimana aja. Boleh dibolak-balik karena sama. Jadi kalau di toko daerah saya nggak ada ecerannya ini. Nggak ada satuan, harus satu set. Satu set itu 100, kalau sekarang 190. Sebelah. Ini mahal. Tasco itu water pump paling mahal onderdilnya. Tapi mesin paling bagus ya menurut saya. Nggak tahu menurut orang mah di daerah saya. Paling kuat. Cuman dia kelemahannya sil mangkok ini nih. Ini sil mangkok ini kelemahannya. Nggak kuat sama obat lengket, obat minyak lah. Nah, hati-hati posisi yang coakan tadi harus ke atas ke bawah. Supaya dia bisa mengisap air. Harus benar-benar lurus ya. Jadi si lubang air jangan sampai ketutup ke bibir pinggiran ini nih. Bibirnya. Jangan sampai ketutup. Kita pukul. Oke, heula Bapak. Ini udah kepasang semua. Kita masukkan as plunger atau as pompanya ini. Boleh dikasih grease ininya ya, supaya licin. Bapak memasukkannya supaya apa namanya per cincinnya enggak copot kedorong. Bebas gimana aja terserah. Nah, cuman coakan menghadap ke dalam, ke sini nih, menghadap ke ke sini, ke selang pengisapan. Hati-hati memasukkannya, takutnya per cincin di seal itu copot. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Banyakan copot waktu didorong kayak gini. Ini agak susah ya, agak keras. Kita pukul ini ke sebab dalamnya itu ada ya tadi yang kuningan itu bos kuningan. Boleh dipukul lah dikit, nggak masalah. Karena tadi udah dikasih grease. Udah masuk. Nah, ini coakan menghadap ke dalam untuk kelahar posisi atau kelahar bearing ini.
posisinya ke sini, ke bearing ini. Ini bearing ini. Nah, tinggal pasang ini seal mangkok yang sebelahnya. Hati-hati ring apa koin pengganjalnya. Tuh. Jangan dulu dikencengin ya, karena ini yang gak ada pentogannya. Nanti kencengin kalau udah masuk ke sini. Nah, terus kita pasang kayak gini supaya enak ngencengin ininya nih. Baut ini baut apa seal mangkok. Posisinya, ya ini di bawah. Nah, ini juga harus di bawah nih, kayak gini. Slep, udah nggak bakal salahan. Nah, udah masuk. Nah, dibalik kayak gini. Tinggal kita kasih grease ininya nih. Kasih grease. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan biasanya tembus ke sana, ke mangkok. Secukupnya aja. Jangan sampai penuh, liber. Itu bahayanya. Tembus ke sini waktu pemakaian. Nah, tembus ke mangkok ini nih. Kebanyakan ngisi grease itu banyak sekali sampai dipadat, sampai ditumpuk ya. Jadi waktu dia dipompa itu tembus ke sini, ke mangkok ini. Akhirnya apa? Biarpun kampasnya baru ini, kampas gandanya baru, dia tetap ngelosot, guys. Ngelosot. Jadi jangan banyak-banyak, secukupnya aja ini mah. Cukupnya aja grease-nya. Yang penting bisa melumasi semuanya. Melumasi as plunger sama bearing. Kalau kebanyakan dia biasanya ke dalam. Ada sak. Yang penting ini ke pelumasan. Ke pelumasi semua. Nah, ini udah cukup segini juga. Gak usah penuh-penuh. Bahayanya itu ke dalam. Kebanyakan yang nggak tahu, buat teman-teman yang punya tangki Tasco itu ini di apa grease-nya itu di sini diisi penuh. Dia muncratnya ke sana, ke mangkok. Karena kedesak sama bearing yang berputar. Ini gampang sekali ya teman-teman, buat teman-teman pemula yang tangki semprotnya mau servis sendiri. Itu udah banyak tutorialnya, tangki apa aja. Yang penting TU26. Nah, kalau udah gini kita tutup. Nah, kalau udah kenceng ini semua 4, baru kita kencengin ini seal mangkok. Enak, nggak bakalan berputar asnya. Nggak usah pakai tang dijepit. Kayak gitu kayak gini. Kalau dipasang kayak gini ya. Nih kalau udah nyambung. Enak kencenginnya. Nah, udah kencang semua ini. Embol-embolan nih. Nah, yang ini embol-embolan nih. Embol-embolan. Nah, ini udah kepasang semua, tinggal kita pasang ini klep. Ini klepnya, bos. Nah, jangan lupa ini seal, pinggiran ini ada sealnya, gede. Nah, kayak gini. Kalau memasukin ini, bos ini susah ke sini ke seal mangkok nih, susah, keras. Kasih grease nggak masalah, nggak masalah, saya jamin kasih grease ininya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja supaya dia lesang, licin.
bisa dikasih grease, nggak masalah. Ini yang kayak gini, posisinya bagian setelan air yang ada ininya. Enak masukinnya. Kita baut 2 dulu yang pendek, karena yang atas yang 4 itu panjang. Yang pendek aja dulu. Secukupnya aja, jangan terlalu kencang. Terus kita pasang yang satu lagi. Nih, jangan lupa ini seal gelang atau seal cincin. Kasih grease ininya. Nih, ininya kasih grease. Kayak gini. Supaya masukin seal mangkoknya itu enak ya, licin ya. Dijamin gak masalah, gak bakalan sobek. Gak bakalan menyebabkan sobek. Oh, enak, licin. Oh, udah bagus. Kita pasang. Ini bautnya pendek semua, 46. Tuh, 2, 3. Bautnya pendek semua. Ada 6. Buat teman-teman yang belum tahu, ya, saya kasih tahu lagi. Seal mangkok buat as plunger atau as pompa buat memompa air, Tasko itu khusus pakai seal mangkok. Nah, kalau yang ininya plastik nih Tasko. Tapi kalau yang ininya besi, water pump itu ada yang ininya besi nih, ada selang di sini. Nah, ini pakai selang kalau yang lain. Terus ininya bukan plastik kayak gini, bukan ya plastik lah. Dia pakainya seal cincin sama klep kurung ya, klep kurung yang ada karetnya. Dia udah mempunyai klep kayak gini nih, yang kayak gini, yang di sini kan, cuma dia klepnya itu ada 4, ada 4 kanan kiri, pengisapan dan pengeluaran. Kalau ini kan 2, ini klepnya 1, ini 2 nih. Dia ada 4 klepnya, yang water pumpnya besi, khusus buat water pump besi, merek apa aja. Yang penting TU26 bentuknya kayak gitu, dia pasti pakai seal as plunger sama klep mangkok. Jadi kalau beli, bongkar dulu kalau airnya kecil, yang water pumpnya besi. Yang rusak apanya? Apa seal as mangkok, apa seal as mangkok, apa seal cincin buat as plunger, apa seal klep itu, klep kurung yang ada sealnya yang rusak. Jadi harus dibongkar dulu ya sebelum dibuka. Sebab yang menyebabkan air kecil itu banyak. Bisa aja asnya yang udah bekarat, as plungernya, bisa air jadi kecil, moncor ke sini airnya. Sekarang kita pasang ini. Ini buat yang belum tahu, fungsinya buat mengatur air. Jadi air yang berlebih di dalam, yang dipompa kelebihan, yang nggak keluar kayak lewat situ tuh lewat selang ini, lewat spuyer lah. Yang kelebihannya itu masuk ke dalam sini. Nah, ke sini. Dia masuk lagi ke dalam tabung. Nih, masuk lagi ke dalam tabung. Waktu pemakaian.
Jadi ini fungsinya mengatur air secara otomatis. Fungsi ini untuk mengatur air secara otomatis. Jika si air itu kencang, nggak muat di selang, dia itu secara otomatis masuk ke sini. Nah, terus dari sini ke bawah, bawah ke sini, masuk lagi ke dalam tabung secara otomatis. Jadi saya bilangnya ini itu setelan air otomatis. Ya. Karena di sini ada empat lubang ya, 4 lubang setelan. Ini di sini nih. Nah, di sini ada 4 lubang. Nah, ini yang dalam ininya, lubang ininya. Yang dalam itu buat banyak air yang masuk ke dalam sini. Nih, kebanyakan air masuk ke dalam sini. Yang ke selang itu sedikit. Nah, terus ini yang paling dangkal itu deet lah, bahasa saya mah deet, dangkal. Nih, yang kecil nih, coakannya nih. Ini yang paling neken dan air kebanyakan masuknya ke selang itu semua, selang spuyer. Kebanyakan. Makanya ini dinamakan, kalau saya yang namain itu pengaturan air otomatis. Kalau menurut saya, nggak tahu orang lain mah. Karena air masuk ke dalam tabung secara otomatis. Kalau air berlebih. Oke, udah selesai. Tinggal kita pasang ini. Ring. Terus mur. Oke, udah selesai. Tinggal kita pasang ke mesin. Kita tes ya. Kita tes. Nah, kita pasang ke mesin. Bautnya ada 4. Bari hese ya teh. Udah kepasang semua. Kita tes. Tes ya, tes. Ini belum dipanasin nih. Belum dites pisan ini dari pagi. Kita pompa dulu bensinnya. Cuk naikin. Pegang tereh truk. Kita tes. Langsamnya enak ya teman-teman ya. Ini masih bagus karbunya. Masih serba ngepres. Padahal ini udah 7 tahun loh. Ini udah sekitar 7 tahunan ini mesin, tapi masih bagus suaranya. Kenapa saya bilang Tasco itu kuat ya kayak gini. Biarpun udah tahunan ya, mesinnya masih bagus. Ini masih aslinya semua. Ini cuman ini doang nih. Ini udah ganti nih. Kalau ini karbu sama mesinnya masih aslinya semua. 7 tahun ini. Kuat, ya handal Tasco itu. Kalau mesin
Dia yang kelemahannya di water pump. Mangkoknya nggak kuat sama sil minyak, obat minyak. Mangkoknya itu cepat rusak. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya channel saya, Kepu Channel. Minta doa dan dukungannya supaya saya bisa tutorialkan lebih banyak lagi. Terima kasih. Tolong like, share, dan subscribe-nya channel saya, Kepu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.